karena jurusan daripada sosial ataupun FISIP itu bukan hanya berbicara mengenai ruang lingkup akademik saja. Untuk melatih soft skill itu kita harus mencari salah satunya ada di ruang lingkup organisasi. Nah, jadi saya keberatan loh. Welcome to Kamar Pergerakan. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan bersama saya Alwi, dan saya ditemani oleh dua orang gila tetapi baik. Insya Allah. Kenapa baik? Karena tidak melakukan kejahatan. Tidak melakukan kejahatan, itu logika yang luar biasa, sahabat. Di sini ada sahabat Tirlana yang tetap menemani, dan di sini lagi ada satu orang yang bisa dikatakan cewek agak tomboy ya. Cewek agak tomboy tapi ngerokok nih, lihat. Namanya itu siapa? Ya, perkenalkan diri. Oh, perkenalkan. Namanya siapa, sahabat? Ya, perkenalkan sahabat, mungkin saya sudah tidak asing ya untuk sahabat-sahabat. Nama saya itu Aji Susu. Aji Susu. Kenapa bisa jadi susu? Karena adalah itu dari sahabat terdekat saya dulu itu menyebutkan bahwa Aji itu tidak cocok buat saya. Aji itu tidak Iya. cocok. Cocoknya itu susu. susu. Oh, susu murni. Susu. Oke, tapi saya lebih bersepakat susu itu diambil daripada Sani Subakti ya. Harusnya sasu, bukan susu. Tapi susu itu lebih Segar. lebih kental. Lebih kental. Kayak gitu, sahabat. Jadi gini, kita mau ngobrolin tentang kenapa sih sahabat-sahabat itu mau ikutan organisasi eksternal. Dulu itu kan waktu maba. Apakah pas waktu maba langsung ikutan organisasi eksternal, atau memang proses mengikuti organisasi eksternal itu kayak gimana sih pada akhirnya? Kata orang itu kan ada penculikan, culik-menculik, atau alamiah keinginan sendiri ikut organisasi eksternal. Ya kalau dari saya mungkin dulu sahabat ya. Iya, silakan. Ya kan kita Ini sering koreknya dulu, mana? Ini mana tadi tuh? Ini. Oh, ini koreknya. Ya. Ya kan sering dikenal gitu, ada yang secara pendekatan daripada primordial kan, daripada teman satu daerah lah, secara emosional, terus ada secara ideologi. Nah menurut saya itu perlu tambah satu melalui sistem itu tadi. Apa? Culik. Kenapa harus culik? Karena pengalaman. Karena pengalaman. Oke, gimana itu Ya pengalaman? kalau dari saya pribadi sih tidak diculik secara utuh gitu, tapi ya diculik secara pemikiran. Oke. Gitu. Jadi ketika awal saya maba itu ya saya kan sekelas dengan Mas Aji ini, Mas Susu ini. Sekelas ya saat itu masih seneng-senengnya nongkrong lah, main ke kosan si A, kosan si B, kosan si C. Lalu datanglah satu orang atau seonggok orang yang bernama Sirojudin. Oh, namanya Sirojudin ya? Muhammad Sirojudin kalau tidak salah. Oh, namanya itu. Itu kakak tingkat saya satu jurusan. Beliau datang kepada kelompok kita saat itu. Punya kelompok ngeri. Ya, kelompok Maba kan biasanya pertemanan. kayak gitu ya. Kelompok pertemanan datang lalu ngobrolin banyak hal lah situ. Pertama ngomongin tentang mahasiswa, lalu saat itu ngomongin tentang kampus, ngomongin tentang masuk ke organisasi, lalu masuk kepada organisasi eksternal. Dikenalkan bahwasannya ada organisasi di Cimahi ya, terus di Unjan itu ada PMI, ada HMI, ada GMNI lah, di situ diperkenalkan tentang organisasi eksternal di situ. Ya, lalu mulai masuklah dengan bahasa doktrin mungkin di Doktrin. situ. Paling ngeri si Sirojudin itu ya. Doktrin sekali pokoknya. Doktrin kayak gitu Doktrin dia. sekali. Ya, dikenalkan dengan organisasi eksternal, lalu diajaklah ke PMI ya. Ya. Si Sirojudin itu diajak. Lalu karena mungkin saat itu masih polos mungkin sahabatnya, belum mengerti tentang organisasi di kampus, belum mengerti organisasi eksternal, bahkan belum mengerti ruang lingkup kemahasiswaan dan ruang lingkup kampus lah pada saat itu. Karena masih maba ya. Karena masih maba, jadi hanya ikut saja, ikut. Ini ceket ya. Ceket, silahkan sambil minum. Saat ikut pun masih ngahulang lah istilahnya gitu, masih ngahulang naon-naon gitu ini teh. Ngapain lah istilahnya seperti itu, ngebahas tentang di tempat itu ya, ngebahas tentang banyak hal juga lah, hal berat lah pada saat itu, pada saat masih mahasiswa baru. Cuman tidak tahu kenapa ya kalau dari diri saya itu malah menikmati hal-hal atau penyampaian materi yang pada saat itu cukup berat lah bagi saya. Ya. Entah kenapa menikmati, dan pada akhirnya pada saat itu dulu lah ya, nanti disambung oleh Haji yang merasa suka dan pada akhirnya nyaman. Nyaman. Kalau dari saya. Oke. Ini sahabat susu, gimana kamu bisa
ada di organisasi eksternal? Yang pertama mungkin ada dorongan Dorongan dari siapa? diri pribadi Oh, gitu. dari pribadi, oke. Dan satu lagi ada juga doktrinisasi mungkin dari senior khususnya. Mengerikan. Sirojudin lagi bukan namanya? Nawawi ya saat itu ya? Betul. Nawawi kalau nggak Iya, salah. betul. Oh, tadi kamu didoktrin sama si Sirojudin. Sirojudin. Kamu sama si Nawawi. Nawawi. mengerikan dua orang ini itu. Aduh. Ada yang doktrin, tapi kenapa bisa sama gitu masuknya di PMII? Karena dasarnya mungkin kita itu satu kelas, Oh. satu tongkrongan juga Iya, gitu. Jadi ya mau tidak mau kita kenalnya juga sama mungkin dengan orang-orang itu. Jadi istilahnya waktu itu ingin berjuang bersama lah istilahnya Oh, seperti jadi itu dengan ber- teman-teman tongkrongan. Oh, jadi masuklah semuanya. Satu kelas itu masuk enggak? Enggak semua. Enggak semua, Hanya tapi- beberapa orang lah. Beberapa orang masuk ke PMII. Iya. Tapi ini yang jadi pertanyaan, siapa sih Sirojudin dan siapa sih Nawawi itu? Saya sih lupa lagi ya orangnya. Tapi kalau tidak salah sering saya lihat juga di YouTube gitu orangnya, mungkin bisa dicari saja channelnya itu Kamar Pergerakan. Iya kan kita ini lagi di kamar. Oh berarti Anda sih Nawawi itu. Anda yang mendoktrin kami ternyata. Oh Anda. Enggak sahabat, enggak kayak gitu. Bukan dalam proses doktrinasi, tetapi proses penyadaran. Penyadaran. Betul. Kalau iya, saya keberatan loh kalau kalian berdua tadi ngomongin doktrinasi yang sifatnya itu dipaksa. Ya mungkin pada saat itu saya maba itu menganggap itu doktrin. Iya, harus paham dulu apa itu doktrin kalau ngomong kayak gitu. Tapi saya selaku senior yang baik pada saat itu Betul. mengajak ataupun menyadarkan sahabat-sahabat karena jurusan daripada sosial ataupun FISIP itu bukan hanya berbicara mengenai ruang lingkup akademik saja. Untuk melatih soft skill itu kita harus mencari salah satunya ada di ruang lingkup organisasi. Nah, jadi saya keberatan loh. Tadi kamu bawa-bawa si Sirojudin, kamu bawa-bawa si Nawawi itu. Ya nama saya itu. Aduh, mengerikan ini dua orang ini memang cukup konsisten ya, dari maba sampai hari ini masih ada di PMII. Ya alhamdulillah. Dari semester 1 sekarang udah semester 6 maju ke semester 7. Apa sih yang membuat sahabat-sahabat nyaman gitu ada di PMII khususnya? Silakan sahabat. Mungkin saya meyakini gitu di PMI ini adalah jalur meteor saya gitu. Wes, kenapa meteor? Ada Karena- UFO. Ada UFO. Bukan begitu sahabat. Saya meyakini bahwa di PMI mungkin saya bisa melakukan suatu perubahan gebrakan Contohnya. baik secara individu saya maupun secara sosial kemasyarakatan gitu di PMI itu sendiri. Seperti itu. Jadi nyaman sampai hari Nyaman. ini. Ada perjuangan tapi. Ada gitu. Ya jangan sampai kita itu nyaman aja di organisasi, gak ada gerakan. Malu dong sama namanya pergerakan, gak ada geraknya. Kerjanya apa? Tidur terus. Kan gak elok juga. Oke. Kalau kamu kayak gimana? Kalau saya kenapa nyaman dan sampai pada di konsisten di PMI karena saya merasakan kebermanfaatannya. Karena saya tidak akan diam di satu tempat ketika tempat itu tidak memberikan kemanfaatan bagi saya pribadi dulu ya. Bagi saya pribadi, contohnya adalah secara keilmuan, terus lalu secara soft skill saya pun secara tidak langsung dilatih. Contohnya ketika kelas lah, saya meyakini bahwasanya organisasi itu menunjang akademis. Maka ketika kelas itu kadang ketika presentasi kelompok pasti yang disuruh mempresentasikan itu saya, Iya. gitu. Yang suruh menjawab pertanyaan itu saya, gitu. Karena mungkin teman-teman kelas pun tahu saya berorganisasi eksternal, jadi ya mereka pun menganggap bahwasannya mampu saya itu. Nah itu secara pribadi. Lalu ya kenapa nyaman juga ya karena saya itu ingin bermanfaat bagi orang lain. Dan saya meyakini bahwasannya dengan organisasi eksternal dengan PMI ini jadi salah satu media saya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Di PMI itu sendiri cukup menarik ya. Tapi jangan sampai sahabat-sahabat itu mengatakan bahasa culik-menculik lagi, karena itu menurut saya bahasa yang kurang enak didengar gitu. Kok saya nyulik? Apalagi tadi aduh parah. Ya bahasanya diculik, didoktrin. Enggak lah, disadarkan. Disadarkan. Supaya sahabat itu enggak diem aja di kosan. Betul. Ngegame terus. Ya tanda kutipnya, kita kan nggak tahu di kosan itu ngapain aja. Apalagi sendiri ya. Iya, apalagi sendiri. Ya sendiri nggak terlalu khawatir lah. Kalau berdua,
khawatir lah. Iya, takutnya malah main gak boleh berdua kan kayaknya. Iya, Harus nggak ada. berempat kan. Main berdua kan cangkul-cangkulan itu gak asik. Betul. Nah kayak gitu sahabat. Jadi pengalaman masuk di PMI tadi itu awalnya itu karena memang ada dorongan, kemudian ada proses pendekatan juga ya daripada individu-individu yang sudah terlebih dahulu masuk di organisasi. Nah tapi sampai hari ini ketika sahabat-sahabat itu masuk di PMI, kemudian jadi pengurus di PMI, beraktivitas di dalam kampus, itu kayak gimana sih? Ada stigma-stigma kan bahasanya kayak gitu ya, daripada orang-orang yang ada di dalam kampus yang tidak mengikuti organisasi eksternal ataupun daripada intra kampus itu sendiri. Ada gak secara personal itu ngerasa kenapa sih orang lain itu kayak gini gitu kepada orang-orang yang ikut organisasi ekstra, khususnya ya ini mas-mas yang cukup menawan ini. Bukan Bang, cuma. kayak gimana tak? Ya kalau dari saya sih karena mungkin saya kuliah jurusan ilmu pemerintahan ya. Karena kalau di jurusan ilmu pemerintahan itu bicara organisasi eksternal sudah tidak terlalu tabu lah. Mereka seperti itu. Jadi ketika kita masuk organisasi eksternal pun tidak terlalu banyak stigma kepada diri saya. Iya. Itu malah ya seperti yang saya katakan tadi, malah jadi mendorong kita untuk bisa lebih majulah dalam hal akademis juga gitu. Nah dari stigma dari mahasiswa lain di ilmu pemerintahan khususnya tidak ada. Seperti itu sih kalau dari saya. Jadi ingin membuktikan pada akhirnya gitu. Malah diakui. Diakui. Malah diakui kan, contohnya di kelas kan suruh menjawab pertanyaan dan lain-lain. Berarti kan secara tidak langsung mereka percaya kepada saya. Walaupun mungkin jawaban saya rada ngelantur saat itu. Ngelantur, kamu sombong mungkin ya. Enggak sombong, Sombong kan perlu sedikit. kalau mampu. Kalau mampu, kalau tidak mampu jangan. Oke, kalau sahabat Aji itu gimana? Secara pribadi itu ketika di dalam kampus ada ya stigma-stigma secara personal gara-gara ikut organisasi ekstra enggak sih? Mungkin ada ya, yang kita juga mungkin tahu ya, stigma-stigma buruk terhadap organisasi ekstra gitu, berikut orang-orang yang ada di organisasi ekstra gitu. Tapi saya tetap meyakini gitu, bahwasanya apa yang dikatakan oleh orang lain itu, saya harus bisa mematahkan apa yang dikatakan oleh orang lain itu. Iya. Saya harus membuktikan bahwa apa yang dikatakan atau stigma buruk daripada mahasiswa lain itu salah. Mereka tidak ada di ruang lingkup organisasi ekstra gitu, tetapi mereka bisa menjustifikasi bahwasanya organisasi ekstra itu mungkin buruk ya dalam stigma mereka. Tetapi saya ingin menunjukkan gitu ke mereka itu bahwa itu tuh salah gitu. Tapi saya agak gimana gitu kalau kamu ngomong itu kayak terbata-bata, itu belum terbiasa ngobrol kayak gini atau kayak gimana sahabat? Jadi begini ya sahabat. Dulu itu mungkin saya agak sedikit lancar dalam ruang dialektis itu ya. Tapi karena COVID-19 itu saya itu beberapa bulan kehilangan ruang-ruang untuk berdialektika gitu. Kok kamu nyalahin COVID itu kayak gimana ceritanya? Karena saya hanya berdiam diri di rumah pada saat itu. Belum ke Cimahi lagi. Nah, itu berarti gunanya kita ada di Cimahi, di sekretariat. Punya sekretariat kan? Punya dong. Iya, kalau nggak punya kan nanti kita ngumpul di mana? Masa kan di pinggir jalan? Gandeng motor, berisik lah motor. Iya, di kosan-kosan ya kita juga pernah dulu. Iya. Tapi ya jangan sampai gara-gara COVID itu sahabat-sahabat itu kan nggak bergerak. Iya, betul. Iya. Ya sampai hari ini. Jauh-jauh kamu dari mana alamatnya? Dari Singapura. Mana sih? Singapura. Oh, Singapura. Kukira Singapura luar negeri. Kok lancar ngomong bahasa Indonesia gitu. Tasik berarti ya? Tasik. Ya. Kupat tahu dong. Bangun aja. Tapi Tasik kan itu. Tasik. Kamu dari mana? Saya dari Purwakarta. Purwakarta itu terkenalnya sate ya. Sate Taichan. Sate Taichan. Marangi Sate dong. Marangi gitu. Oke. Nah itu jauh-jauh dari Tasik, dari Purwakarta diem di Cimahi itu buat ngapain sih? Silakan sahabat. Kalau sahabat dulu. Iya, apalagi pas pandemi kan katanya kuliah online. Ya. Sekarang lagi libur. Tuh capek-capek ngabisin waktu di Cimahi buat apa? Karena kalau saya pribadi ya menyadari bahwasannya ketika pada saat ini saya masih pada proses perkuliahan, masih pada ruang lingkup ya masih masa-masa kuliah S1 lah. Sebuah kemudiran ketika terbentur oleh Covid lalu kita diam gitu. Nah, makanya ketika pandemi ini ketika kita bisa manfaatkan mungkin dengan
datang ke sekretariat, di sini kita berdiskusi, belajar dan lain-lain ya kita manfaatkan gitu. Jadi pada intinya untuk menghilangkan kegabutan dengan hal yang bermanfaat pastinya seperti itu. Oke. Kalau kamu Karena saya mengalami itu, mengalami sendiri gitu, mengalami apa? mengalami mungkin Stagnasi. ataupun kemunduran bahkan. Hmm. Saya katakan ketika saya bisa hadir lagi di Cimahi, mungkin ada sahabat-sahabat lain di Cimahi yang bisa memantik kembali saya gitu. Memantik apanya? Memantik gerakan-gerakan ataupun memantik intelektual saya sendiri gitu. Karena jika saya diam di rumah blank gitu, tidak ada kegiatan, Main game tidak terus ya? main game terus, nonton anime terus. Wibu sahabat. Makanya saya datang kembalilah ke Cimahi, karena di Cimahi kan ada sahabat-sahabat yang lain juga gitu. Mungkin sahabat-sahabat yang lain bisa memaksa saya untuk kembali lagi kepada ruang-ruang Produktif ya? lebih produktif. Oke, itu. Ini terakhir ya. Saya ngobrolnya cukup lama ini dari tadi, tapi nggak ada intinya kayaknya ini. Ngobrol apa ini? Tapi gini, apa sih selama sahabat-sahabat itu ataupun ya Mas Firlana ya, kayak mas-mas, bukan om ya? Bukan dong. Nah, selama diam di PMII ataupun berproses di PMII, yang dirasakan secara kemanfaatannya itu apa aja sih? Banyak sih. Ketika bertanya tentang kemanfaatan di PMI, salah satunya kita belajar banyak hal tentu. Karena di PMI itu bukan hanya ruang-ruang fakultatif ilmuwan kita di kampus, di ruang-ruang kelas, tapi di sini kita banyak hal. Contoh misalkan saya jurusan pemerintahan. Di kelas kan tidak belajar secara utuh ya, bicara tentang filsafat secara mengakar, bicara tentang logika secara mengakar. Nah, tapi ya di dalam organisasi mungkin didorong dengan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain, kita jadi belajar gitu di sini. Dan secara tidak langsung hal-hal yang kita pelajari di organisasi eksternal pun bisa terimplementasikan ke dalam kampus, ke dalam menunjang kelas. intinya seperti itu. Seperti itu. Jadi ya pada akhirnya mendorong. Nah, itu salah satu kenyamanan saya di organisasi eksternal itu. Saya rasa kita bisa satu langkah lebih maju dengan orang-orang yang tidak mengikuti organisasi eksternal seperti itu. Oke. Kalau Mas Aji ini, Mas Susu kayak gimana? Kemanfaatan secara sosialnya mungkin ya? Secara sosial ataupun secara pribadi, mungkin secara pribadi dulu ya. Iya, Saya oke. secara pribadi saya bercerita dulu Oh, ke masa curhat SMA dulu. lah. Oh, oke. Di masa SMA mungkin ruang-ruang yang ada di kampus itu kan ya dikatakan tidak ada mungkin ya, Iya. acuh gitu terhadap ilmu pengetahuan, terhadap kepribadian. Yang penting lulus aja gitu Yang kan. penting lulus, senang-senang. Ketika saya masuk ke dunia perkuliahan itu kaget saya Kaget. melihat atmosfer yang ada di kampus itu sangat berbeda dengan Waktu yang ada di siswa. SMA. Iya. Iya. Saya melihat ataupun saya ada di ruang-ruang, mungkin ruang-ruang obrolan gitu dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Oh, ternyata saya itu lebih bodoh daripada mereka. Iyalah, sejatinya kamu itu bodoh kan? Bodoh. Bodoh. Saya merasa paling bodoh gitu di antara orang-orang itu. Terus saya meyakini dan ada suatu dorongan gitu saya untuk masuk ke organisasi, dan pada akhirnya saya masuk di PMII. Saya merasakan sedikitnya perubahan untuk pribadi saya sendiri. Di situ saya dari awal saya tidak bisa berbicara di depan orang lain ataupun tidak bisa berbicara di hadapan orang banyak, tetapi setelah saya masuk ke PMII mungkin ada sedikit keberanian untuk saya berbicara di ruang-ruang orang banyak. Dan juga untuk sosial mungkin saya lebih peka mungkin terhadap problematika atau masalah sosial gitu di sekitar gitu. Karena di PMI sendiri diajarkan gitu untuk saya lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, lingkungan sosial. Itu menarik sahabat ya, kalau sahabat-sahabat ini berproses gak tahu kebenarannya kayak gimana ya. Tapi nanti coba aja, kalau gak percaya gitu, masuk aja di PMI. Sepakat ya, lu enak, tinggal ngadar. Ya prosesnya susah loh. Iya. Ya dari ribuan mahasiswa yang berkader cuma 5 orang, Step by step. step by step. Karena kita sedang Berkembang. berjuang Dan berkembang. dan berkembang. Maju dong bentar lagi.
jangan majulah. Nah kayak gitu sahabat-sahabat, jadi intinya ini experience ya, pengalaman daripada kita semua, terkhusus saya pribadi pun gitu, berbicara organisasi itu wah sangat menggebu-gebu gitu, karena ya inilah kehidupan kita. Welcome to the jungle. Mahasiswa berbeda dengan siswa. Ketika dulu kita itu cuma masuk, kemudian mendapatkan materi dari guru-guru, ikut eskul juga cuma buat ya sama mengembangkan diri, tapi di sisi lain kan pemikirannya itu sudah berbeda. Kita itu lebih peka terhadap mahasiswa dan tanggung jawab sosial itu, terlebih berbicara mengenai sosialnya. Bagaimana cara kita dikatakan mahasiswa sebagai agen of change, iron stock, social control. Nah itu memiliki pemikiran masing-masing untuk bisa mempertanggungjawabkan labeling mahasiswa itu yang katanya bisa merubah tatanan menjadi lebih baik. Seperti itu sahabat ya. Oke, kita cukupkan sekian dulu ya. Ini karena agak ngaler ngidul judulnya juga, tapi mohon maaf bila penyampaian kita kurang hikmat, dan mohon ampun bila penyampaian kita juga ya kurang santun. Teruslah hidup dan berkarya, atau mati dalam perpisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. salam.